Shalom Sobat Masapot, kita berjumpa lagi dalam Masa Podcast. Kita diskusi tentang firman Tuhan, kiranya kita semua terberkati. Pada hari ini kita akan membahas renungan ataupun khotbah untuk tanggal 20 Oktober 2024. Sebelumnya kita akan berdoa bersama, dibawakan oleh Pendeta Dedi Roni. Silakan Bang Dedi. Baik, terima kasih, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Berikan hikmat bagi kami semua, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini memberikan pengajaran, pemahaman, bahkan peneguhan bagi iman kami. Kami siap Bapa untuk belajar akan kebenaran firman. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada Bang Pendeta Dedi. Dan juga bersama kita juga ada narasumber Bang Dedi dan juga Bang Hendrik Barus. Kita akan membahas renungan kita dari kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat ke-8. Saya akan membacakan untuk kita semuanya Roma 12 ayat yang pertama sampai ke-8. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Berdasarkan anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berbeda-beda menurut anugerah yang diberikan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan belas kasihan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah pembacaan kita pada hari ini. Eh, Sobat Masapo semuanya, dan juga Bang Pendeta Hendrik, Bang Pendeta Dedi, tentunya ini adalah bagian Alkitab yang sering kita bahas, sering kita diskusikan atau sering lihat. Dan hari ini mungkin ada hal-hal yang kita bisa percakapkan sehingga kita bisa semakin lagi memahami maksud apa pesan dari firman Tuhan di kitab Roma yang pasal 12 ini. Nah, mungkin dari Abang narasumber kami, kira-kira apa latar belakang dari penulisan ini? Kira-kira peristiwa ataupun suasana apa yang terjadi di Roma ya sehingga Paulus menuliskan kitab ini seperti yang kita baca tadi. Ya, barangkali siapa yang pertama ya? Oke Bang, Ya, silakan Bang. betul Bang Ded ya. Ah, Menarik sekali, mungkin mengulangi ya. Banyak sobat-sobat Masabot yang sudah memahami bahwa surat Roma ini, kitab Roma ini merupakan surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus, di mana ditujukan kepada jemaat yang ada di Roma. Eh, ada hal yang menarik yang boleh kita lihat di dalam suratnya ini, bahwa berbeda dengan surat-surat yang lain. Biasanya ketika Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat yang dituju, Paulus sudah terlebih dahulu berkunjung kan gitu. Paling tidak dia sudah terjun langsung dalam kehidupan jemaat yang ada, yang akan dia tuliskan suratnya.
Tapi kalau surat Roma ini Paulus jemaat di Roma bukan jemaat yang dibangun oleh Paulus, tapi Paulus melihat bahwa ada persoalan yang terjadi yang boleh dilihat Paulus yang ada di jemaat yang baru bertumbuh di Roma pada saat itu. Sehingga Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat yang ada di Roma, bahkan Paulus berjanji akan menjumpai jemaat yang ada di Roma. Boleh kita lihat di pasal yang pertama itu ya. Yang akhirnya nanti Paulus ke Roma itu ketika dia menjadi seorang tahanan kan gitu. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat latar belakang Paulus yang nanti kita boleh hubungkan kepada persembahan kan gitu kan. Bagaimana latar belakang Paulus ketika Yesus ataupun Tuhan menangkap dia dan mengubah dia menjadi saksi Kristus. Eh, Ketika dia menjadi Yahudi ataupun orang yang belum menerima Kristus, ada kesungguhan kan gitu kan, ada kesungguhan dan kesungguhan itu terlihat bagaimana Paulus yang benar-benar memegang teguh apa yang dia yakini kan gitu kan. Dia menjadi musuh orang-orang Kristen pada saat itu bahkan ya menjadi sebuah ketakutan bagi orang-orang yang sudah menerima Kristus pada saat itu ketika Paulus belum percaya ataupun belum menerima Injil dalam kehidupannya. Tapi ketika dia sudah dirubah ataupun menerima Kristus dalam kehidupannya, bagaimana kesungguhannya juga yang boleh kita lihat di dalam pelayanan Paulus, yang bahkan kalau kita melihat di dalam surat-suratnya dia sering menuliskan bagaimana tantangan yang harus dia hadapi di dalam perjalanan pelayanan Paulus, tapi itu tidak membuat dia menyerah. Nah, ini mungkin yang menjadi latar belakang surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus, sehingga ada kalau kita melihat di dalam konteks kita pada saat ini bagaimana kehidupan orang yang sudah menerima Kristus. Mungkin itu dulu, Bang. Oke, baik, terima kasih Bang Hendrik. Jadi latar belakangnya itu tadi memang betul-betul relevan ya, karena Paulus ingin menunjukkan bagaimana tadi sikap ataupun semacam kegiatan yang layaklah dilakukan oleh orang-orang yang percaya. Nah, barangkali dari Bang Berita Dedi ada yang mau ditambahkan, Bang? Yang pasti surat Roma ini kan mau mengajarkan kita bagaimana selaku umat Kristen boleh berkenan di hadapannya atas apa juga yang dinyatakan oleh Paulus kepada jemaat Rom, karena ada banyak tantangan yang dihadapi termasuk perbedaan pendapat soal kasih karunia, perbedaan pendapat itu soal pembenaran oleh iman, bagaimana mereka boleh diselamatkan, persoalan juga tentang hukum Taurat, ditambah lagi memang kota Rom itu juga kan sudah menganut paham-paham, mempercayai, bahkan di sana juga sudah banyak kuil-kuil dan ini memang tantangan. Maka dalam suratnya ini Paulus mau menjaga kemurnian iman mereka. Jadi bukan hanya sebatas surat, tapi memang Paulus mau menekankan jemaat Roma supaya secara teologis dengan rapi disusun oleh Paulus itu pengajaran-pengajaran sehingga terjaga kemurnian iman mereka. Jadi ini nanti latar belakangnya kita lihat di sini perbedaan-perbedaan. Ada yang mengaku kami yang lebih menerima keselamatan itu karena kami yang melakukan hukum Taurat. Tapi ada yang bilang kan tidak mesti dengan hukum Taurat. Di sini latar belakangnya nanti maka Paulus mau mengajarkan tentang bagaimana sebenarnya karya keselamatan itu. Jatuhnya nanti juga mengakar pada Roma 12 ini untuk menghantar kita, oh sebagai orang yang sudah menerima kasih karunia bagaimana seharusnya hidup kita. Saya lihat di situ dia latar belakangnya, Bang, menambahkan dari Bapak Pendeta Hendrik. Oke, terima kasih Bang. Sudah lengkap tadi dari Bang Berita Hendrik dan juga Bang Berita Dedi. Jadi kita mungkin masuk ke mengulik satu ayat ya. Ayat yang pertama ini sangat menarik. Yang dikatakan di sini, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah itu Paulus ingin menasihatkan sesuatu kepada jemaat di Roma tadi. Nah, jadi sekedar juga informasi buat sobat Masapot, saya membacakan Alkitabnya itu dari Alkitab
terjemahan baru 2 ya. Jadi mungkin nanti abang kakak juga bisa membaca atau membandingkannya dengan Alkitab terjemahan baru 2 yang saya baca tadi. Nah, jadi dikatakan di sini tujuannya adalah supaya kamu, berarti arti kan semua orang Kristen atau orang percaya yang mendengarkan firman ini, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Nah, itu dikatakan ibadah yang sejati. Nah, kira-kira apa di sini dimaksud dengan mempersembahkan tubuh? Ya, kira-kira apakah maksudnya ini mempersembahkan tubuh kita ini, atau ini ada kaitannya dengan tradisi di zaman waktu itu di Roma, atau bagaimana kira-kira? Ada Bang Deddy, ada yang mau dibagikan, Bang? Apa yang maksudnya dengan mempersembahkan tubuh? Oke, terima kasih. Memang dari ayat yang pertama ini, disinilah salah satu keunikan daripada bagaimana Paulus sudah menghidupi Kristus sebagai keselamatan bagi dirinya. Sehingga dalam mengutarakan, mengajar, bahkan menegur jemaat-jemaat Kristen pada saat itu, dia memakai kata, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Terkadang kan kita menasihati orang, Bang, bukan karena kemurahan Allah, tapi karena keangkuhan kita, karena kita merasa sudah pintar. Tapi inilah dasarnya yang sangat menarik, saya rasa Paulus itu menegur. Dan dia mengatakan demikian, supaya kamu mempersembahkan tubuh. Ini tertantang sebenarnya orang Yunani pada saat itu, di mana mempersembahkan tubuh ini bagi Yunani merupakan hal yang tidak layak kepada Tuhan, karena memang tubuh itu dianggap sebagai yang panah, yang terpenjara. Bagaimana mungkin tubuh yang panah ini, yang penuh dengan kenajisan ini, mau kita persembahkan kepada Tuhan? Tentu itu bukan sesuatu hal yang baik menurut mereka. Tapi Paulus mau mengatakan, persembahkanlah tubuhmu. Boleh ini nanti kita bawa, kita giring ini bahwa soal mempersembahkan itu kan sudah suatu kewajiban bagi jemaat Kristen pada saat itu, soal mempersembahkan korban untuk penghapusan dosa. Tapi Paulus mau mengatakan ini nggak lagi. Kita bukan persoalan mempersembahkan korban bakaran lagi, tidak. Karena kita sekarang mempersembahkan tubuh kita. Ini yang menariknya, Bang. Bukan mempersembahkan korban bakaran lewat ini, tapi mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, sesuai dengan tema kita juga atau mingguan kita, ibadah yang sejati. Dari kata dasarnya sebenarnya, Bang, kalau tubuh itu bahasa Yunaninya kan soma. Nah, soma ini berarti persembahan yang berkenan kepada Allah. Memang ada kata dua makna Yunani dari kata tubuh, Bang. Ada yang bilang sark, ada yang bilang soma. Tapi kalau sark itu kan lebih mengarah kepada daging, fisik, tidak akan mungkin. Tapi kalau Paulus ini merupakan tubuh itu adalah satu kesatuan, sehingga itu yang harus kita persembahkan secara keseluruhan. Bahkan tubuh ini juga dianggap bukan hanya soal hanya fisik ini saja, tapi semua yang ada dalam baik tubuh roh yang akan kita persembahkan kepada Tuhan. Mungkin itu dulu dari saya, Bang. Iya, oke, Bang. Jadi berarti ada perbedaan tadi ya, Bang, ya. Ada memang kata ya, SARS, ada kata soma. Kata sak itu lebih kepada daging, tapi kalau yang digunakan di teks kita ini lebih mengarah kepada uh, tubuh yang lebih holistik lah ya, uh, hidup kita secara keseluruhan, tidak hanya kedagingan kita, tapi ternyata juga ada roh, ada jiwa, ada apa namanya, darah, bahkan keseluruhan ke tubuh kita itu, diri kita itu menjadi persembahan yang hidup. Ya, mungkin dari Bang Pelita Hendrik ada ya, Bang, yang mau sampaikan, Bang? Iya Bang, saya tertarik belum langsung berbicara tentang persembahan, itu aksinya kan gitu kan. Paulus mengatakan di dalam ayat yang pertama itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan. Berarti ada aksi. Tapi tertarik saya dengan awal kata di ayat yang pertama, pasal yang ke-12, karena itu gitu loh. Karena itu, kenapa Paulus memakai kata karena itu? Sehingga uh, makna karena itu nanti menekankan menjadi sebuah kewajiban kepada jemaat yang ada di Roma, sehingga menjadi firman Tuhan juga pada kita pada saat ini, sehingga kita memberikan sebuah persembahan yang sejati sebagai ibadah kita, yang persembahan yang terbaik kan gitu kan.
dan bahkan tubuh itu menjadi sebuah persembahan. Jadi secara umum memang kalau kita melihat kitab Roma ini sebenarnya ini terbagi atas dua bagian ya Bang ya. Dua bagian besar, di mana bagian yang pertama itu pasal yang pertama sampai yang ke-11. Di sini Paulus menjelaskan tentang teologis, tentang Injil, kan gitu kan. Makna kehadiran Injil di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Dan kemudian di pasal yang ke-12 masuk kita pada teks kita pada saat ini sampai pasal yang ke-16 itu lebih banyak bercerita tentang etis ataupun tentang bagaimana kehidupan orang yang sudah menerima Injil itu. Jadi ada beberapa poin yang boleh kita lihat ke belakang sebelum masuk kita kepada teks kita ini. Paulus banyak bercerita tentang makna kehadiran Kristus, makna ketika mereka sudah menerima Kristus. Karena memang tadi sebenarnya Bang Dedi sudah menyinggung sedikit ya, ada perdebatan jemaat yang di Roma pada saat itu bahwa mereka boleh mendapatkan keselamatan latar belakang Yahudi ya, mendapatkan keselamatan karena perbuatan mereka mengerjakan titah, melakukan Taurat kan gitu kan. Tapi kalau kita melihat di dalam uh, kitab Roma ini, Paulus menjelaskan bahwa anugerah, jadi bukan karena perbuatan manusia, tapi itu karena anugerah Allah yang dinyatakan di dalam kehidupan manusia melalui Yesus Kristus gitu. Kita boleh lihat di Roma 3 ya, ayat 23 sampai ayat 24 secara garis besarnya katakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan oleh karena kasih karunia telah diberikan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi tak ada satu orang pun yang sebenarnya layak gitu loh. Bukan karena perbuatannya, semua orang itu berbuat dosa, nggak ada yang sempurna. Tapi kita sudah disempurnakan, kita sudah ditebus, dan kita sudah diberikan anugerah keselamatan itu dengan cuma-cuma. Kemudian di Roma pasal 4 ayat 13, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman, kan gitu. Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman, kita harus hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi kita boleh melihat di sini poin yang pertama. Paulus ingin menyadarkan supaya jemaat yang ada di Roma pada saat itu boleh benar-benar mengimani makna kehadiran Kristus di dalam kehidupan mereka. Jadi mereka sudah dilayakkan, sudah mendapatkan anugerah, ya, mendapatkan anugerah keselamatan itu, dan mereka itu mendapatkan karena iman, kan gitu kan? Iman yang menjadi dasar buat mereka untuk mendapatkan itu anugerah itu, dan begitu luar biasanya sebenarnya Paulus ingin menyadarkan bahwa sebagaimana saya katakan dari latar belakangnya dia punya pengalaman iman bagaimana Allah mengubah dia kan gitu kan. Sebenarnya ketika dia sudah menjadi dirinya pada saat ini dia merenungkan siapa sebenarnya aku yang sebelumnya musuh bagi orang-orang yang percaya, tapi akhirnya Allah memakai aku, Allah mengubah kehidupanku. Jadi sehingga ketika kita menyadari anugerah itu, makanya dipakai kata karena itu gitu loh. Karena itu, karena kita sudah mendapatkan, karena kita sudah dilayakkan, karena kita sudah diberikan. Oleh sebab itu, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Ya, jadi ada latar belakang penyadaran terlebih dahulu sehingga di dalam memberikan persembahan pun nantinya kalau aplikasinya memberikan persembahan bukan karena sebuah tradisi, bukan karena sebuah kebiasaan, tapi memberikan persembahan karena sebuah pengakuan iman dan perenungan bagaimana kasih karunia, bagaimana anugerah itu yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena perbuatan kita, tapi karena itu semata-mata karena kasih Allah di dalam kehidupan kita. Jadi itu yang boleh kita lihat di dalam ayat yang pertama ini, sehingga ketika Paulus mengatakan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kata persembahan ini sebuah tradisi Yahudi ya. Kalau kita melihat, jadi Paulus ini masih memakai paham yang benar-benar dia pahami karena dia juga berlatar belakang Yahudi kan gitu kan. Memberikan persembahan itu menjadi suatu yang penting. Sehingga kalau mereka memberikan persembahan, mereka harus memberikan yang terbaik. Tidak boleh
ada persembahan ketika dia memberikan persembahan kambing contohnya domba ataupun apapun itu harus diseleksi benar-benar, diperiksa benar-benar. Jangan ada persembahan yang mereka persembahkan itu persembahan yang cacat gitu kan. Jangan nanti persembahannya kambingnya buta contohnya ataupun pincang ataupun bagaimana. Tapi memberikan persembahan itu harus yang terbaik. Sehingga di sini juga Paulus ingin mengatakan bahwa hendaklah kita memberikan hidup kita sebagai persembahan yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan karena penyataan iman kita, pengakuan iman kita atas anugerah Tuhan yang sudah melayakkan dalam kehidupan kita. Bang Deddy sudah mulai ngantuk ini. Jadi mungkin itu aja lah dulu Bang. Rekode Luar dia. biasa. Itu mendengarkan penjelasan Bang Peter Hendrik itu sampai terpukau itu Bang Deddy kan. Aku aja Memukau. pun tadi, aduh, sudah nggak sabar lagi nih hari Minggu. Kayaknya suasana gerejawi sudah terasa banget ini. Karena itu udah dijelaskan tentang karena itu Bang. Berarti sumbernya oh ini karena itu. Nah, berarti ada penegasan ya. Iya ya, luar biasa Bang. Oke Bang Pendeta Hendrik, Pendeta Dedi, sekarang kita eh, mau masuk lagi Bang. Ini menarik sekali ya. Tadi sudah tentang persembahannya, bagaimana itu teologi persembahan sangat luar biasa disampaikan Bang Pendeta Barus juga. Bagaimana Bang sekarang ini dikatakan tentang yang ayat kedua itu Bang, berubahlah katanya di sana. Jadi janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu dan seterusnya. Nah, kira-kira Bang ini berubah yang bagaimana? Karena berubah ini kan banyak ya Bang ya. Berubah eh, secara apa ini? Yang fisika ini, apakah secara eh, rohani atau apa yang mau dimasukkan di sini Bang, perubahan ini? Ya, mungkin Bang Pita Dedi ya yang menyampaikan itu terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Soal berubah yang kita tahu kan ada metamorphose dalam bahasa aslinya ya. Bahasa Yunani metamorphosis berarti ada perubahan. Jadi menariknya di sini memang perubahan yang ditekankan Paulus kepada jemaat Roma bukan perubahan yang lama menjadi baru, tidak Bang. Karena ada juga kalau kita baju baru nih, kita beli baju baru kan sebentar lagi ini bisa buruk lagi di baju yang baru ini. Kita beli apapun yang baru itu bisa menjadi buruk lagi. Tapi yang dimaksud eh, pembaharuan itu yang ditekankan oleh Paulus itu adalah memang berubah layaknya seperti apa ya? Mungkin sering kita kategorikan metamorfosis kupu-kupu Bang ya. Kan berubah itu, tidak akan mungkin lagi muncul ke yang lama itu. Ada sesuatu hal yang dibaharui. Jadi yang dibaharui itu bukan hanya luarnya, bukan juga hanya dalamnya, tapi secara keseluruhan yang dibaharui. Karena pembaharuan itu dari mana? Lewat karya di mana tadi Yesus sudah mengorbankan dirinya, memberikan keselamatan kepada manusia, jadi korban. Kan Yesus jadi korban ini. Nah, untuk siapa? Kelepasan daripada kita. Maka kita yang sudah dibaharui ini, ya harus memberikan juga layaknya tubuh kita ini juga seperti yang disebutkan tadi, baru yang sudah dibaharui selayaknya seperti kupu-kupu yang tadi yang mulai dari telur Bang ya. Telur pertama Bang ya. Mungkin ada lagu anak sekolah minggu itu ya, teman-teman. Ya, Walaupun kalau tukang kebun kan nggak suka dia kalau ada ulat di kebunnya. Tapi kalau datang kupu-kupu suka dia. Jadi kadang kan manusia nggak suka dengan perubahan itu. Padahal perubahan itu yang membuat kita semakin indah sebenarnya. Jadi saya lihat itu aja jadi Bang. ulat-ulat dulu baru jadi kupu-kupu ya Bang ya. Iya, kalau waktu jadi ulat kita kan nggak ada orang suka. Ah, ini Nah, menjijikkan kan? Tapi pada akhirnya kita sudah menjadi kupu-kupu yang cantik. Ya, ya. justru senang kali kita kalau di kupu-kupu itu mampir. Jadi memang disitulah pembaharuan itu prosesnya itu juga sangat panjang saya rasa. Tapi memang pembaharuan itu adalah oleh karena Kristus yang sudah membenarkan kita. Ada nanti katanya juga ke situ pasti Bang. Pembenaran oleh karena iman. Itu aja mungkin saya rasa Bang. Iya, oke luar biasa. Bang Hendrik, silakan Bang. Simpel saja sebenarnya sih Bang ya. Tadi setelah penyadaran Paulus sudah tekankan di ayat yang pertama. Jadi nggak bisa kita penggal sebenarnya ayat yang kedua itu dikatakan janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan sempurna. Nah,
Ini yang menarik yang boleh kita lihat. Tadi setelah kita sudah menyadari bahwa bagaimana anugerah itu, dan akhirnya ada sebuah sikap refleksi dalam kehidupan, kita memberikan tubuh kita sebagai persembahan, berarti ada sebuah perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Meskipun memang tak ada satupun manusia yang sempurna kan gitu kan, tak ada satupun manusia yang sempurna, tapi ketika kita penyadaran iman itu akan mengubah kehidupan kita seperti yang dibilang Bang Didi tadi, apa seperti kupu-kupu apa itu Bang, proses perubahan dari telur ulat ke pompong menjadi kupu-kupu, metamorfosis kan gitu kan, perubahan, Ya, berarti ada proses perubahan di dalam kehidupan orang percaya menjadi lebih baik sehingga hidupnya itu menjadi sebuah persembahan kepada Tuhan. Mungkin itu Bang. oke, ya. Terima kasih Bang Pendeta Barus, dan juga Bang Pendeta Dedi. Terima kasih. Sekarang Bang, kita masuk kepada bagian berikutnya, pasal 3 sampai pasal yang ke-8 lah. Kita mungkin lebih umum lagi di sini. Eh, Kenapa di sini dibilang Bang itu ada kegiatan-kegiatan yang bersifat apa ya? Talenta kah ini atau sesuatu hal yang diberikan Tuhan, anugerah ya. Anugerah karunia diberikan kepada kita. Nah, apa kira-kira maksudnya di sini, Bang? Kenapa dikatakan tadi anugerah untuk menasihati, menasihatilah, anugerah untuk memimpin, memimpinlah. Nah, kira-kira apa pesan yang kita ambil dari sini, Bang? Ya, mungkin sekarang Bang Hendrik dulu ya. Ya, Pengertian. tadi sudah panjang lebar kita berbicara tentang pasal yang pertama dan pasal yang kedua, kemudian latar belakang teks kita kan gitu kan. Tadi sudah disinggung pasal ada persoalan yang terjadi di jemaat di Roma, termasuk di dalam kebersamaan ataupun komunitas mereka, persekutuan mereka sebagai orang percaya. Makanya Paulus menggambarkan kehidupan orang percaya itu seperti tubuh Kristus kan gitu kan, satu tubuh, jadi ada memiliki macam-macam potensi-potensi, ada tangan, ada mulut, ada mata, ada telinga, ada hidung, jadi itu yang digambarkan Paulus sebagai kehidupan orang percaya karena memang ada latar belakang persoalan. Tadi sudah disinggung ada perdebatan pasal kehidupan mereka pada saat itu yang berlatar belakang Yahudi dan non Yahudi pada saat itu, ataupun orang yang baru menerima Kristus yang ada pada saat itu, sehingga akhirnya Paulus menyadarkan persembahan tubuh, persembahan yang baik itu yang bisa kita lakukan sebagai persembahan yang benar adalah bagaimana kita memakai talenta kita, bahwa kita menyadari bahwa Tuhan mengaruniakan berbagai macam talenta di dalam kehidupan setiap manusia di dalam komunitasnya. Ada yang mungkin kalau kita melihat di dalam teks kita pada saat ini, ada yang memiliki karunia mengajari, ada memiliki karunia membagi-bagikan, ada karunia untuk menasihati, ada karunia yang untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, pakailah anugerah itu dengan baik dan itu merupakan bagian persembahan kita. Ketika kita memakai itu dengan dasar bahwa sebagaimana kita menyadari anugerah tadi, ketika kita memiliki talenta apa potensi yang ada dalam kehidupan kita sebagai bagian daripada anugerah tadi, hendaklah itu kita pakai sehingga di tengah-tengah kebersamaan kita, jadi semua orang memiliki potensi-potensi yang berbeda di tengah-tengah kebersamaan, tapi perbedaan itu ketika saling dipergunakan untuk saling mengisi itu akan menjadi sebuah apa ya, potensi untuk membangun menjadi sebuah kekuatan yang begitu luar biasa. Sehingga pergunakanlah itu. Kau sudah dikaruniakan, kau sudah dianugerahkan kemampuan untuk melobi, contohnya seperti Bang Dedi. Pakai itu untuk melobi bagaimana orang semakin dekat ataupun semakin percaya kepada Tuhan. Ketika saya diberikan karunia untuk contoh bisa bernyanyi, pakai talenta itu sebagai persembahan kita, kan gitu kan. Jadi mungkin itu yang boleh saya lihat di dalam konteks ini. Jadi eh, persembahan itu bisa kita lakukan sebagai ibadah, bukan hanya sekedar sebuah seremoni, tapi dalam kehidupan kita lah sebagai ibadah yang sejati yang bisa kita persembahkan pada Tuhan. Mungkin ada pertanyaan, kalau nggak salah hitung tadi saya ada 7 karunia yang dikatakan. Kalau nggak ada karuniaku di antara yang ketujuh ini gimana, Pak Pendeta kan gitu kan? Makanya akhirnya apa? Berikanlah hidupmu, tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi
Mungkin itu yang boleh saya lihat di dalam konteks kita ini. Terima kasih, Bang. Ya, makasih Bang Hendrik, luar biasa ya, sudah semakin paham kita tentang tujuan dan juga pemaparannya untuk bahan kita ini. Eh, kita tanya dulu ke Bang Pendeta Dedi. Menurut Abang Pendeta Dedi gimana Bang? Oke, langsung ini ya, karena waktu kita juga hanya 40 menit ya. Iya, siap. Nah, yang pertama kan di sinilah Paulus mau menyoroti jemaat-jemaat pada saat itu yang menganggap orang Yahudi kan mereka menganggap anggota Kristen yang superior. Jadi mereka menganggap ini adalah orang yang paling pilihan. Jadi timbul kesombongan bagi mereka. Karena mereka menganggap kami adalah sebagai umat pilihan, umat yang benar, maka memandang yang lain itu menjadi kecil, rendah. Maka Paulus mengajarkan, lihatlah, kita ini loh punya beberapa karunia. Jadi penegasannya di situ deh Bang. Tengoklah, apa yang engkau miliki, bahkan itu yang tidak dimiliki orang lain. Tapi ingatlah, apa yang dimiliki oleh orang lain itu belum tentu ada pada dirimu. Maka yang ditekankan Paulus di sini adalah tentang keutuhan kita dalam satu tubuh di dalam Kristus. Jadi mengartikan satu tubuh kan sudah paham kita. Tangan tidak bisa menyombongkan terhadap mata. Mata tidak boleh sombong terhadap kaki. Jadi kita adalah satu kesatuan walaupun tidak sama fungsinya. Tapi satu tubuh ini, inilah kita sebagai umat Kristen. Jadi tidak saling cemburu, tidak saling iri, tidak saling merendahkan. Tapi kita adalah satu bahagian untuk melayani Tuhan. Maka tadi kepada penekanannya kan, kalaupun kita bisa dengan ini, ya kerjakan dengan setulus hati. Kalaupun kita bisa memimpin, ya memimpinlah dengan rajin. Jangan ketika melihat orang lain juga lemah, engkau tidak rajin. Ketika kita juga harus menunjukkan kemurahan, hendaklah kita melakukannya dengan sukacita. Jadi inti itulah ibadah yang sejati itu, Bang. Jadi seperti lagu itu kan nanti dinyanyikan sama Bang Pendeta Hendrik. Apalah arti ibadahmu Dia dengerin nyanyi kepada kayak gitu, Bang. Tuhan. Ada itu kan? Ya gitu lagunya Bang ya. Ya, Jika kan ada lagunya kan? Bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada hati tulus dan syukur. Nah, dan selanjutnya lah. Mungkin itu penegasannya Bang. Eh, nanti dilanjutkan sama Bang Pendeta Hendrik lah. Terima kasih. Oke. Iya, makasih Bang ya. Aduh, kalau waktu kita masih panjang bisa kita setengah suara nyanyi lagi Bang ya. Oke, iya mengingat kita waktu, mungkin kita masuk ke closing statement Abang Pendeta Hendrik dan Pendeta Dedi. Kira-kira dari tema kita bicara kita hari ini, mungkin ada yang mau disampaikan satu kalimat dua kalimat. Silakan Bang Hendrik duluan. ya, makasih Bang. Topik kita adalah ibadah yang sejati kan gitu kan. Ibadah itu adalah sebuah ungkapan iman kita atas pengakuan uh, apa yang kita pahami tentang makna kehadiran Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita melihat salah satu ibadah yang sejati adalah bagaimana kita memberikan persembahan uh, yang didasarkan oleh iman atas anugerah Tuhan yang sudah dinyatakan dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita melihat di dalam surat Paulus ini, bagaimana Paulus menekankan bahwa ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan hidupmu dengan penyadaran bahwa Tuhan sudah mengaruniakan keselamatan, Tuhan sudah mengaruniakan berbagai-bagai talenta, kemampuan di dalam kehidupan kita. Pakailah itu untuk kemuliaan nama Tuhan sebagai ungkapan syukurmu atas setiap karunia yang sudah dinyatakan Tuhan dalam hidupmu. Mungkin itu Bang. Karena udah di kode Bang Rolandi nih. Baik, terima kasih. Bang Dedi, silakan Bang. Dari saya mungkin memang ibadah itu harus dari seluruh rangkaian hidup kita lah. Jadi bukan hanya ketika kita bernyanyi kusuk, berdoa kusuk, tapi memang bertingkah laku, berbicara, berpikir dari seluruh rangkaian kehidupan kita. Itulah ibadah yang Tuhan inginkan. Jadi itu yang sudah mau kita sampaikan untuk hari ini. Ibadah Ah, yang sejati dari seluruh rangkaian hidup kita. Terima kasih. Terima kasih luar biasa. Terima kasih semua support. Barangkali ini menjadi sharing kita hari ini. Kita ditutup oleh doa dengan doa oleh Bang Pendeta Hendrik. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas seluruh kasih karunia yang Tuhan terus nyatakan dalam hidup kami hingga pada saat ini.
Terlebih Bapak, pada saat ini kami boleh mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan kami bawakan di dalam ibadah minggu yang akan datang ini. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, biarlah Tuhan yang mengurapi kami, terlebih kepada hamba-hamba Tuhan yang akan Tuhan pakai di dalam melayani di jemaat Tuhan, sehingga melalui kehadiran kami semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan di dalam Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin, terima kasih. Sampai jumpa lagi sobat Mas Sahabat semuanya.